podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang dan berjumpa lagi di episode ke-25 podcast penerbit BRIN. Bersama saya Giovanni Claudia yang akan memandu podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai film pemenang program akuisisi pengetahuan lokal periode 1 tahun 2022 yang berjudul Hammer Drum Competition. Nah, sebelumnya bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu nih, apa sih program akuisisi itu? Program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya audiovisual dan juga buku. Nah, tentu aja siang ini aku nggak sendirian. Udah ada narasumber yang hadir bersama kita, yaitu sutradara dari video akuisisi Hammer Drum Competition, yaitu Mas Wahyu Nur Jayadi. Halo, Mbak Giovanni. Halo Mas, selamat siang. Ya, apa kabar nih? Ya, Sehat baik, ya? sehat. Kalau Mas gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat dan masih diberi kesibukan juga. Iya, baik. Nah, sebelum aku membacakan profil Mas lebih jauh nih, boleh Mas memperkenalkan dirinya secara singkat kepada kawan BRIN yang ada di rumah. Silakan Mas. Oh ya, halo kawan-kawan BRIN, nama saya Wahyu Nur Jayadi. Saya sutradara dan produser dari film dokumenter yang terpilih atau menang di akuisisi, BRIN akuisisi, berjudul Hammer Drum Competition. Gitu. Saya juga seorang drummer, background saya sebelumnya, dan konten kreator ya tentunya ya, untuk beberapa film dokumenter. Oke, baik. Nah, jadi Mas Wahyu ini merupakan program director di Hammer Drum Corps sejak tahun 2015. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai field coordinator di Lotus Productions. Menariknya lagi nih, seperti yang tadi Mas Wahyu udah sebutkan, beliau pernah aktif sebagai drummer sebuah band bernama Down for Life dari tahun 2006 sampai 2013. Betul ya, Mas? Betul, betul. Tuh, keren banget kan kawan Brin? Aku jadi makin nggak sabar nih buat langsung ngobrol-ngobrol. Langsung aja ya Mas, kita ke pertanyaan Oke, pertama. baik. Oke. Kita mulai. Jadi pertanyaan pertamanya nih, bagaimana sih awalnya sampai Mas akhirnya bisa memutuskan untuk mengangkat judul Hammer Drum Competition ini? Silakan Mas. Jadi awalnya itu memang ada sebuah kompetisi ya yang saya buat dengan teman-teman, itu namanya Hammer Drum Competition. Jadi kompetisi ini sudah berjalan lama ya, mulai dari 2014 sampai terakhir kemarin selesai di Agustus ya. Itu yang untuk seri ke tahun ke 2022. Dan di pandemi kemarin di tahun 2021-nya itu kita juga sempat membuat secara virtual, tapi untuk film dokumenter yang kemarin tayang itu yang saya produksi itu dari tahun 2018 sampai 2019 sebelum pandemi ya. Jadi untuk Hammer Drum Competition sendiri adalah sebuah nama drum competition yang uh, mereka lebih bergerak untuk sebuah kompetisi drum untuk anak-anak Indonesia ya, dari seluruh Indonesia dan tur di beberapa kota terutama di daerah Jawa dan Bali. Baik, jadi sesuai namanya ya Mas, Hammer Drum Ya, Competition adalah kompetisi drum bagi muda-mudi di Indonesia. ya, generasi muda drummer Indonesia. Iya. Lalu selanjutnya nih Mas, apakah Mas sendiri tertarik atau emang memiliki selera musik tertentu sehingga memutuskan untuk membuat video tentang Hammer Drum Competition ini? Sebenarnya kalau selera musik sih enggak ya, saya bisa menerima berbagai macam genre musik
karena di lingkungan saya adalah lingkungan teman-teman yang aktif serta kreatif untuk membuat karya-karya ya, antara lain ya video dan musik gitu. Jadi saya menemukan berbagai macam genre musik itu dan masih bisa menerima ya untuk musik-musik zaman sekarang katakanlah itu. Dan untuk teman-teman drummer juga, anak-anak drummer terutama kan mereka musiknya itu udah itu ya, maksudnya udah di zaman sekarang nggak yang ke rock lebih ke jazz, tapi udah banyak bermacam genre untuk musik-musik anak zaman sekarang itu. Dan permainan drum mereka itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih outstanding lah daripada yang dulu-dulu gitu. Iya betul. Jadi Mas sendiri menerima segala genre musik ya, tidak ada Ya, selera tertentu. Oke Mas. Selanjutnya nih, kalau untuk produksi video ini sendiri Mas lakukan sendirian atau ada tim nih yang membantu keseluruhan produksi videonya? untuk produksinya sih ada sih yang beberapa dibantu kan, saya harus ada kru juga di situ. Tapi untuk proses produksinya itu kan sebenarnya produksi vlog ya. Jadi saya itu membuat vlog dari rangkaian tur beberapa kota itu saya rangkum, dan di situ kan harus ada interview dari beberapa istilahnya dewan jenderalnya lah begitu. Pentolannya di Emergram itu termasuk saya dan dua teman saya namanya Adi. Adi dan Panda itu mereka saya interview. Karena Vanda sekarang ada di Jakarta itu, jadi saya suruh untuk itu sendiri sih. Saya kirim pertanyaan untuk take sendiri di sana, kemudian dia mengirimkan hasilnya, kemudian saya edit lagi. Jadi untuk masalah teknis sih sebenarnya sedikit ya, nggak kayak yang dokumenter harus ke gunung atau ke laut manapun itu yang membutuhkan properti yang banyak. Tapi ini kan materi yang saya ambil itu beberapa memang dari vlog yang highlight itu. Jadi untuk yang lebih detailnya biasanya saya ngambil itu proses untuk interviewnya aja, membuat narasinya aja. Sangat mudah sih untuk produksinya. Iya baik Mas, saya juga udah lihat ya videonya itu emang lebih ke vlog setiap kota-kota audisi dari peserta-pesertanya, perjalanannya gitu kan ya Mas. Ya, lebih jadi kalau tujuan saya ini, jadi besok kedepannya anak-anak itu pasti akan melihat kembali, entah itu 20 atau 30 tahun lagi mereka akan, oh ini dulu saya pernah ikutan sebuah kompetisi ya, yang digelar dari seluruh kota di Indonesia gitu. Jadi lebih ke dokumentasi ini untuk mengingatkan mereka kembali bahwa masa muda mereka itu sangat kreatif, terutama didukung dengan orang-orang tuanya gitu. Yang Iya, menjadikan itu. ya Mas. Lalu untuk durasi pengambilan gambar, editing itu berapa lama ya waktu yang Mas perlukan sampai bisa rampung semuanya? Kalau soal durasi sih saya nggak matok ya, harus selesai berapa durasi itu. Jadi itu mengalir aja. Yang penting itu kan menyambung kan alur ceritanya itu. Misalnya dari start sampai finish itu mau diisi apa. Jadi biar nggak ceritanya itu nggak putus di tengah jalan itu loh, atau nggak sinkron. Jadi memang harus penataannya itu harus kita mulai dari urutannya. Misalnya kita mulai dari Jakarta, finish di Denpasar, Bali itu ya. Memang harus kita urutkan detail gitu. Termasuk cerita narasinya, awalnya Henogram itu bagaimana, itu teman-teman itu saya kasih pertanyaan, list pertanyaan memang dari itu awalnya bisa bergabung dan berpikirkan untuk konsep tur audisi ini bagaimana gitu. Terus apa masalah-masalah yang dihadapi itu mengalir saja sih, nggak ada batasan durasinya.
Sampai rampung semuanya ini berapa lama tuh Mas waktu yang diperlukan? Berapa minggu, hari? Proses produksinya ya. Iya. Oh, kalau proses produksinya yang kompetisi itu kan kita itu jalan itu setiap weekend ya. Jadi karena ini pesertanya adalah masih anak-anak sekolah. Jadi mungkin kan dia di libur di hari Minggu gitu ya. Setiap minggu kita jalan audisi. Itu menghabiskan waktu di 8 kota ya. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Malang, dan Denpasar. Terakhir itu menghabiskan 1,5 bulan. Satu setengah Hmm. bulan produksi. Jadi setiap awalnya kan kita bikin vlog per kota ini. Misalnya Jakarta sendiri gitu, Bandung sendiri. Jadi nanti aku pilah-pilah untuk highlight-highlightnya gitu. Aku gabungin dulu kerangkanya untuk flagnya. Nah, aku bikin list pertanyaan buat ini narasumbernya gitu. Jadi aku sisipin itu. Jadi basicnya dari pertanyaan itu adalah gambar dulu yang udah jadi. Jadi oh gambarnya seperti ini kira-kira saya udah tahu mereka pasti akan jawab seperti ini. Jadi tinggal ngatur pertanyaannya aja gitu. Jadi lebih enak ini sebenarnya enak banget ngeditnya karena program udah jadi kan. Iya benar banget Mas. Jadi 1,5 bulan untuk audisi di 8 kota ya Mas ya. Iya, Oke, lalu sama proses pembuatan video ini nih, ada nggak sih kendala-kendala yang Mas temukan atau hadapi itu? kendala-kendalanya sih enggak se enggak begitu teknis ya. Kendala-kendalanya pasti ya kayak interview gini menceritakan tentang Emmer gitu yang dimana teman-teman saya itu banyak yang belepotan cara kayak bicaranya harus di-cut beberapa kali itu. Tapi untuk yang lain highlight gambar yang lain kan natural itu. Ketika di lapangan saya ambil gambar, saya kasih pertanyaan apa gitu sama orang tua peserta gitu. Jadi kebanyakan sih nggak ada ya hambatan-hambatan yang pasti gitu. Nggak ada hambatan yang terlalu berarti ya Mas ya, Nggak ada. tidak terlalu menghambat. Oke. Lalu selama pengambilan gambar ini, ada nggak sih pengalaman yang Mas tidak terlupakan gitu? Di satu kota mungkin atau gimana? Untuk pengambilan gambarnya ya di satu kota itu maupun yang terlupakan, nggak terlupakan itu adalah ada salah satu peserta dari Jakarta, cewek itu drummer yang saya lihat sih dia oke ya untuk secara permainan karena saya kan ya drummer juga jadi saya bisa menilai lah sedikit gaya permainan mereka itu dia udah berharap banget bisa lolos ke grand final. Jadi tour ini kan adalah tour audisi ya di beberapa kota itu. Jadi kita ambil beberapa finalis untuk kita tarungkan di grand final di kota Solo itu. Dia awalnya saya interview itu yakin lolos, tapi kenyataannya dia nggak masuk atau nggak lolos ke grand final. Itu begitu saya kejar untuk interview itu udah pulang. Saya info ke yang lain, lu si A tadi kemana? Katanya dia mau kayaknya pulang. Dia tadi turun dari tangga udah nangis gitu karena kan udah terlalu pede gitu ya dia akan lolos ya ternyata nggak lolos gitu. Jadi ya udah itu nggak saya masukin ke itu. Tapi kan pertamanya itu kan dia cerita saya akan yakin lolos ke Solo itu tapi kenyataannya memang nggak lolos. Begitu saya kejar untuk ya sekedar ditanyain gimana nih kalau nggak lolos tapi ternyata dia malah malu mungkin ya memang seperti itu sih Mbak banyak tapi dukungan orang tua itu juga sangat penting ya di kompetisi ini ya untuk menjelaskan bagaimana sih kompetisi itu dan harus istilahnya itu uh, bukan itu ya yang secara teknis yang dikejar untuk di sini tapi kan untuk melatih mental begitu ya.
Iya betul Mas. Pesertanya sendiri itu yang tadi perempuan itu umur berapa Mas? Kelas berapa ya? Kelas 5 sampai kelas 6 SD gitu. Oh, masih SD tapi skillnya udah ini banget ya Mas. Iya, banyak gitu. Yang termuda berapa Mas yang ikut audisi Yang biar? termuda itu kategori kids ya. Jadi kids itu maksimal kategori usianya itu untuk kids itu maksimal 9 tahun. Jadi kebanyakan itu ya masih ada 6, 7 sampai 8 itu uh, banyak sih dari paling banyak itu adalah dari Denpasar. Hmm, Dari kids Denpasar itu karena mereka mungkin udah itu ya dari orang tuanya, dari budayanya mereka sendiri, mereka cerita itu banyak Banjar di Bali itu kan mulai mengumpulkan anak-anak untuk dilatih gitu loh. Alat-alat musik Bali itu loh. hmm, iya. Alat-alat musik Bali itu mulai dilatihkan dari mereka itu sejak kecil. Jadi untuk mengikuti sebuah kompetisi ini mental mereka itu udah kebentuk sejak dari budayanya mereka. Gitu. Terus untuk menasionalkan mereka itu orang tua mereka untuk memilih alat musik drum itu untuk mengikuti Hammer Drum Competition karena untuk kompetisi yang lain lokal yang lain itu mereka udah mungkin sering juara ya di daerahnya mereka itu. Jadi untuk Hammer Drum Competition ini menjadi tantangan buat mereka untuk lebih mengejar gelar nasional gitu. Iya baik. Berarti banyak ya minat dari generasi muda di berbagai kota di Indonesia tentang drum sendiri. Ya, Tidak memandang ini ya Mas, apa perempuan, laki-laki banyaknya peserta. enggak sama aja. Tapi kalau peserta perempuan ini kan jarang ya. Jadi mereka itu ada yang itu mengusulkan untuk ada dong kategori untuk kelas perempuan sendiri gitu. Tapi untuk perempuan sendiri kan belum banyak gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke mereka. Ayo, kamu harus bisa mengajak teman-temanmu yang cewek-cewek biar kuotanya ini kuota untuk kategori perempuan lebih banyak dan nanti sense of competition-nya itu ada. Jadi ada kan untuk yang cowok-cowok ini kan udah banyak. Jadi rasa atmosfer kompetisinya itu hidup. Kalau cewek-cewek itu cuma 5 itu kan mungkin agak gimana gitu buat kompetisi. Jadi kurang kurang greget gitu. Saya juga jujur pas SMA ini sukanya main drum sih, Mas. Oh ya, Iya, dibandingkan alat-alat musik yang lain yang harus menghafal not-not gitu, saya lebih milih drum. sekarang masih main drum? Enggak, Oh enggak. iya. Lalu nih Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih tanggapan Mas terhadap kemudahan atau fasilitas bagi generasi muda di tanah air untuk menyalurkan bakat bermusiknya nih, terutama drum? Apakah sudah cukup memadai menurut Mas Wahyu? Anu ya, apa tadi equipment ya, fasilitasnya, Iya, fasilitas fasilitas perlombaan, lomba-lomba, atau oh wadah ya semacam wadah gitu ya untuk memfasilitasi. iya Mas. Ya sekarang itu kan banyak Mbak apa ya kompetisi-kompetisi di Indonesia itu terutama yang di TV-TV itu nggak cuma musik. Jadi masak aja sekarang kan dikompetisikan kan ada program itu. Jadi untuk di
Indonesia sendiri itu ini awalnya. Jadi kenapa kita melakukan tur audisinya? Karena kita melihat itu di daerah-daerah lain itu mereka kan kompetisi itu hanya dilakukan di area mereka sendiri dan di kalau istilahnya itu lokalan lah ya. Misalnya di Surabaya itu ya diikuti orang-orang Surabaya. Belum tentu orang-orang di daerah lain di Jakarta, di Bandung itu tahu. Dan saya membuat bersama teman-teman membuat Hammer Drum Competition ini kan untuk mewadahi mereka yang dari wilayah barat, misalnya daerah Jakarta dan wilayah timur ada Denpasar sama Jawa Timur dan termasuk di tengahnya ada Semarang, Jogja dan Solo itu kita ketemukan gitu. Dan mereka itu sangat sangat berbeda karakter-karakter bermainnya itu karena mereka kan instrukturnya pun cara mainnya berbeda juga gitu. Jadi untuk memfasilitasi mereka untuk berkompetisi ini menurut mereka itu Hammer ini termasuk yang lebih greget ya karena bisa bersaing dengan daerah-daerah lain dan terlepas dari kompetisi lokal yang biasanya diadakan di kota-kota mereka oleh guru-guru mereka sendiri secara internal gitu. Jadi untuk Hammer sendiri ini termasuk memfasilitasi mereka untuk menyalurkan bakatnya ya. Dan saya rasa udah cukup memadai sih karena respon-respon dari orang tua peserta sendiri sangat sangat menginginkan Hammer ini untuk terus berlanjut gitu untuk memfasilitasi mereka untuk berkarya gitu. Jadi banyak respon positif dari orang tua maupun peserta tentang Hammer Drum Competition Iya, ini. dan apalagi kan sekarang ini Hammer Drum ini kan didukung oleh brand-brand internasional. Jadi kemarin itu kan kita join juga dengan Mainin Cymbal. Mainin Cymbal ini brand dari Jerman, Mbak, dan udah mengendorse beberapa artis-artis internasional juga kan. Dan brandnya itu ada drum, Gretsch Drum, Tama Drum, Ten, Peace, dan segala macam brand atau aksesoris drum itu yang support ke kami gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya kan mereka udah join dan melihat potensi Hammer ini kan menjadi ajang atau menjadi wadah untuk generasi muda drummer Indonesia tadi. Jadi sponsor pun sangat senang dengan apa agenda-agenda kita untuk kompetisi-kompetisi setiap tahunnya gitu. Wah, emang keren banget ya nih Mas, Hammer Drum Competition ini. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku penasaran nih, Mas, bagaimana sih ceritanya Mas bisa mengetahui program akuisisi pengetahuan lokal dari penerbit BRIN hingga berminat mengirimkan karyanya? Gimana nih, Mas? Nah, ini awalnya itu saya nggak sengaja main ke tempat teman saya. Dia itu editor juga, editor, filmmaker gitu kan. Saya lihat dia lagi kerja. Ngapain? Ini ada dia itu lebih ke kebudayaan sih dia kerjanya gitu. Ini saya mencoba mengikuti itu di BRIN itu ada akuisisi gitu untuk kearifan lokal ya dulu kalau nggak salah itu masih LIPI dulu kan belum BRIN ya masih LIPI itu. Oh gitu ya jadi arahnya kemana? Arahnya intinya mengumpulkan untuk video-video dengan kearifan lokal budaya gitu. Saya mikirnya gini, aku kan barusan buat dokumenter untuk Hammer Drum Competition dan ini kan skalanya kan lokal dan aku pikirnya ini kan mungkin dari kurator bisa menilai oh ini mungkin kalau saya pribadi ya gitu harusnya kan ini kan kearifan lokal juga karena saya kerjakan di Indonesia dan melibatkan
anak-anak Indonesia gitu. Saya iseng gitu awalnya saya kirim. Coba saya kirim ke situ dan ternyata lolos. Saya sebetulnya juga nggak berharap banyak karena iseng ya. Coba saya kirim video ke situ. Ternyata diterima dan menanglah di situ istilahnya. Karena pikir itu awalnya itu yang lokal-lokal, yang budaya, yang kayak jadilan, terus reok, kayak istilahnya membuat apa, keramik atau apa gitu. Ternyata untuk di uh, sektor di luar tradisi itu, saya terima kasih kepada para kurator ya, juri-juri itu telah memilih drum competition. Awalnya saya mengira hanya itu tradisi yang lokal-lokal banget. Begitu Mbak ceritanya. Jadi iseng-iseng berhadiah ya Mas ya? Iseng-iseng berhadiah. Tapi bagus juga loh, BRIN ini maksudnya mengakuisisi, menampung untuk jadi memberikan istilahnya wadah untuk teman-teman konten kreator ini lebih produktif ya, untuk berkontribusi menyalurkan karyanya. Kan kita nggak tahu nih secara produksi di daerah Sulawesi pedalaman sana ada apa nuansa lokal apa tradisi yang nggak kita tahu itu. Jadi melalui penerbit BRIN ini, jadi mungkin karya dia yang jarang orang ketahui ini bisa disebarluaskan melalui kanalnya BRIN ini. Begitupun dengan kita ya. Akhirnya kan biar seluruh masyarakat luas tahu, oh ternyata ada kompetisi drum yang mencakup nasional gitu di Indonesia ini. Gitu Mbak. Iya, betul. Setuju Mas. Lalu pertanyaan terakhir nih Mas. Bagaimana kesan Mas setelah mengikuti program akuisisi ini dan apa pesan yang mungkin ingin disampaikan nih kepada kawan BRIN lainnya yang mungkin ingin mengikuti jejak Mas untuk mengikuti dan mengirimkan karyanya kepada penerbit BRIN? Ya. Kesan saya ini sangat senang ya. Saya dengan adanya BRIN akuisisi ini, jadi yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, untuk lebih itu ya, ternyata mengapresiasi karya dari teman-teman walaupun tetap dikurasi ya karyanya, secara audio visualnya, pengambilan gambarnya, teknisnya itu dikurasi. Jadi tapi paling tidak itu kesannya itu sangat saya apresiasi dengan BRIN karena bisa istilahnya membantu mengorbitkan, bahasanya itu bahasa sekarang kan, mengorbitkan karya-karya mereka untuk diperluas lagi dan lebih memacu mereka untuk supaya lebih produktif untuk berkarya ya, karena di sekitar kita ini kan banyak kegiatan-kegiatan dengan kearifan lokal ya, yang belum diekspos, belum banyak masyarakat tahu, oh di sana ada apa, di sana. Kesannya saya mengapresiasi dengan BRIN karena paling tidak bisa ini ya, memacu semangat teman-teman lagi untuk lebih berkarya karena ada yang memfasilitasi, yaitu dari penerbit BRIN gitu. Oke, baik Mas. Tidak terasa nih kita udah berada di penghujung waktu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya nih Mas. Sudah bersedia berbincang-bincang, membagikan pengetahuannya kepada saya dan juga kawan BRIN. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN terkait video akuisisi penerbit BRIN yang berjudul Hammer Drum Competition. Selain itu, kawan BRIN
Yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Wahyu, dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN dengan cara mengirimkan karya dalam bentuk buku maupun audiovisual. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan yang tertera ya. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.